Ustadz hari ini akan menjelaskan atau pelajaran kita hari ini adalah BPI, yaitu Bina Pribadi Islami. Ya, pelajaran ini dimaksudkan agar kita bisa membiasakan ya akhlak-akhlak atau pribadi-pribadi Islami. Nah, di hari pertama, pertemuan pertama dengan Ustadz, hari ini Ustadz akan cerita tentang apa namanya? Kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Ada yang tahu nggak arti kalimat thayyibah sebelum Ustadz cerita? Mas Elo tahu, Mas Elo? Ayo, kalimat thayyibah. Siapa yang angkat tangan biar lebih cepat? Siapa yang angkat tangan? Ustadz belum kelihatan. Yang tinggi angkat tangannya ya, biar Ustadz lihat ya. Oke, Ustadz aja yang menjelaskan ya. Kalimat thayyibah adalah ucapan atau perkataan yang baik ya. Ucapan atau perkataan yang baik ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, falyakul khairan aw liyasmut ya. Kalau kita pengen berkata, berkatalah yang baik. Falyakul ya, jika engkau berkata, maka berkatalah yang baik-baik ya, aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, apa kata Rasulullah? Tutup mulut, diem. Ya, diem. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Diam lebih baik daripada kita berkata jelek, berkata kotor. Ya, nah perkataan yang baik itu disebut dengan kalimat thayyibah. Paham ya? Kalimat thayyibah adalah perkataan-perkataan yang baik. Ya, nah Ustadz akan bercerita tentang kalimat thayyibah ya hari ini, yaitu menceritakan dua anak kembar. Siapa dua anak kembar ya? Ipin Upin? Atau ada nggak yang selain Ipin Upin yang kembar siapa? Nakula Sadewa. Nah, itu juga ada ya. Nah, hari ini Ustadz akan cerita tentang dua anak kembar, yang satu namanya Hasan, yang satu namanya Husain. Siapa? Dua anak kembar tadi namanya Hasan dan Husain. Nah, ini namanya mirip dengan cucunya Rasulullah. Rasulullah itu punya cucu namanya juga Hasan dan Husain. Nah, ini anak kembar ini namanya sama dengan cucunya Rasulullah, namanya Hasan dan Husain. Ya, ini sekarang itu Hasan dan Husain itu ya seumuran kalian nih, ya seumuran kalian, sekitar 8 tahunan ya, sekitar 7-8 tahun. Nah, Hasan dan Husain ini lagi musim layangan, ya, lagi musim layangan. Akhirnya sore itu Hasan dan Husain setelah selesai sekolah kemudian belajar. Jadi ya, Hasan dan Husain itu biasa kalau pagi dia sekolah, kemudian setelah pulang sekolah dia belajar dulu, mengulang pelajaran yang ada di sekolahnya. Setelah sudah selesai ada PR dikerjakan dulu. Setelah mengerjakan PR baru Hasan dan Husain ini izin sama orang tuanya. Ayah bunda, Hasan dan Husain mau main. Mesti ayah bundanya nanya, PR-nya sudah dikerjakan belum? Sudah, dilihat. Wah sudah. Nah kalau sudah dikerjakan, baru Hasan dan Husain ini boleh keluar buat main. Nah ketika Hasan dan Husain ini keluar main, seharusnya apa yang dilakukan Husain? Langsung pergi atau apa yang dilakukan Husain seharusnya? Mau langsung pergi. Waduh, harusnya jangan langsung pergi dulu ya, jangan langsung pergi. Kalau langsung pergi itu berarti kita kurang sopan dengan orang tua. Nah, membiasakan kalimat thayyibah itu dilakukan oleh si Hasan dan Husain. Setiap selesai mengerjakan PR, lapor kepada bundanya, kemudian Hasan dan Husain mau keluar, yang pertama dilakukan oleh Hasan dan Husain adalah cium tangan ayah bundanya, dipegang tangannya, kemudian dicium sama Hasan dan Husain. Kemudian ketika pergi, apa yang diucapkan? Ketika mau pergi Hasan dan Husain apa yang diucapkan sama bunda-bunda, ayah bundanya? Salam. Jangan dadah ya bunda pergi ya, jangan. Kalau kita pengen membiasakan kebiasaan yang baik ya sesuai dengan kebiasaan umat Islam. Apa? Ketika kita mau pergi kita cium tangannya bunda, kemudian setelah cium tangannya bunda kita ucapkan salam. Sudah hafal salam, ucapan salam?
Oke, Ustadz pengen dengar yuk, bareng-bareng mengucapkan salam yuk. 1, 2, 3. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengucapkan salam, baru ayah bundanya menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kok kita harus mengucap salam? Ya, karena dalam salam itu ada doa. Ya, salam itu artinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, ya, assalamualaikum itu senantiasa tercurah kepadamu. Berarti siapa? Kepada ayah bunda kalau kalian mengucapkan pada ayah bunda. Ya, warahmatullahi wabarakatuh, dan kasih sayang Allah juga keberkahan Allah. Jadi ketika kita salam itu kita lagi doain orang tua kita atau orang yang kita ucapkan salam. Nah, hebatnya dalam Islam, ketika kita mengucap salam, maka yang diucapkan salam dia wajib mendoakan kita. Jadi kalau ada orang salam ke kita, kita harus menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahmat, salam, ya, keselamatan, kemudian rahmat dan juga berkah Allah juga untuk kamu. Nah, kira-kira nih Hasan dan Husain dia pengen main. Ketika sebelum main dia udah didoakan oleh ayah bunda. Mainnya seneng enggak? Seneng mesti ya. Nah, akhirnya Hasan dan Husain setelah mencium tangan bunda kemudian mengucap salam, Hasan Husain lari. Kemana kira-kira Hasan dan Husain lari? Kemana? Ke sawah, teman-teman. Ke sawah. Di belakangnya dia menggendong kayak gini. Dia menggendong bentuknya kayak gini. Apa nih kira-kira nih? Apa nih? Apa itu? Bentuknya kayak gini nih. Set. Biasanya diterbangkan. Apa namanya? Layangan atau layang-layang. Jadi Hasan dan Husain itu suka main layang. Ya, suka main layang. Kemudian si Hasan dan Husain setelah mengucap salam, ya, salam itu tadi kalimat thayyibah, ya. Kemudian ketika mau pergi, ya, Hasan dan Husain kemudian membawa layangan, dia lari ke sawah. Di sawah itu ada lapangan besar, ya. Kemudian sebelum Hasan dan Husain ini menaikkan layangan, kira-kira biar layangannya tidak rusak atau tidak putus dan dia bisa terbang tinggi, apa yang diucapkan oleh Hasan dan Husain seharusnya? Iya, Hasan dan Husain, hei Hasan, kenapa Husain? Ayo sebelum kita terbangkan layangan, kita baca dulu bismillah. Kenapa? Biar layangan kita bisa terbang tinggi. Kemudian ketika terbang tinggi, dia nggak putus. Kata si Hasan, kata si Husain, ayo kita ucapkan bismillah biar kita nanti main layangannya aman, kata si Husain. Kemudian Hasan dan Husain mengucapkan basmalah, ya, ucapan bismillah. Coba bareng-bareng ya mengucapkan basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Hasan dan Husain, ya, ini anak kembar ini kayak Mas Gesit dan Mas Selo. Wah, kayak Mas Gesit dan Mas Selo. Ini Hasan dan Husain. Kemudian Hasan menarik benang. Si Husain pegang apa? Layangannya. Si Husain lari, kemudian pegang layangannya, si Hasan narik benangnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ditarik. Set. Ketika Hasan menarik benang, layangannya naik ke atas. Ya, gini. Layangannya tahu nggak gambar apa? Gambar apa? Tahu nggak layangannya gambar apa? Gambarnya Sinbi, teman-teman. Gambar Sinbi. Ada yang tahu film Sinbi nggak? Tahu ya? Film makhluk ya. Film makhluk itu film kayak film setan-setan gitu. Makhluk. Ada yang tahu ya? Setan ada yang tahu ya? Tahu. Takut nggak sama setan? Takut nggak sama setan? Enggak ya. Kalau ada setan jangan takut. Biar kita enggak takut setannya pergi, kita harus berdoa. Doanya apa? Sering kita baca nih sebelum basmalah.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu juga kalimat thayyibah, ta'awudz namanya. Ya, itu adalah kalimat thayyibah, ta'awudz. Kita apa yang kita ucapkan? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi kalau kita lihat setan atau apapun jangan takut. Kita cukup berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti halnya ketika kita akan baca Quran, ya. Jadi ketika mau berangkat kita ucapkan salam, kemudian ketika mau main layangan kita ucapkan bismillah, kemudian ketika kita ketemu dengan sesuatu yang seram-seram atau setan, kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan takut, kita punya kekuatan. Dari siapa? Dari Allah. Kekuatan apa? Ya kekuatan milik Allah. Kita jangan takut dengan setan. Lanjut ya. Oke. Setelah terbang, ya, kemudian tiba-tiba si Husain lari, pengen nyamperin si Husain. Ya. Dia tinggi layangannya. Kemudian si Husain lari. Si Husain larinya cepet banget. Wah, cepet banget. Dia nggak nyadar di bawah, ya, di tanah itu ada batu besar segini nih, batu besar. Ketika Husain lari, dia nggak lihat ke bawah. Apa yang terjadi? Kesandung ya, jatuh. Si Husain jatuh. Kemudian dengkulnya, kakinya itu keluar darah. Ya, kemudian sininya juga keluar darah. Kira-kira ketika dia terjatuh, ya, kan dia mendapatkan musibah, ya. Dia mendapatkan musibah. Seharusnya apa sih yang diucapkan oleh Husain? Apa harusnya? Alhamdulillah atau apa? Ada yang tahu? Iya, istirja boleh, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sekarang nih, ya, musim corona, ya. Tiap hari di desanya Ustadz juga ada yang meninggal hampir tiap hari. Nah, tempatnya anak-anak yang soleh-soleh, ya, teman-teman nih semua juga mungkin sering ya dengar ya pagi-pagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal siapa, bin siapa, ya, binti siapa. Nah, innalillahi itu diucapkan ketika seseorang mendapatkan musibah, ya, bukan hanya ketika mendengar orang meninggal. Enggak, setiap musibah yang kita dengar, contoh mungkin ada banjir, ya, kita boleh mengucapkan ketika dapat kabar, wah saudaraku kena banjir, rumahnya runtuh, maka kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan mengucap itu, maka kita akan menjadi sabar, kita akan menjadi ikhlas, gitu ya. Nah, Husain yang jatuh, dia juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesehatan, ya, kemudian kekuatan, kan semua milik Allah, ya, akan kembali ke Allah. Jatuh, dia kena musibah, dia sabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu juga kalimat thayyibah. Kita udah hafal 4 tadi ya. Ketika Hasan dan Husain mau pergi, dia mengucapkan salam, itu kalimat thayyibah. Kemudian kedua, ketika dia akan bermain layangan, dia mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, tadi ketika lihat setan, nggak usah takut, kita ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak usah takut. Kemudian yang keempat, ketika kita mendengar musibah atau mendapatkan musibah, maka kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, ya, itu. Kemudian ketika Husain jatuh, kemudian Hasan segera membangunkan dan diobati sama si Hasan, ya, kakaknya nih. Kemudian setelah diobati, nih layangannya bagus. Wah, Sinbi, warnanya apa Sinbi? Tahu nggak Sinbi warnanya apa? Kalau temennya Sinbi yang warna kuning siapa namanya Ustadz? Kalau lupa ya. Yang kuning apa? Genbi.
Genbi ya? Gembi ya. Sinbi sama Gembi. Ketika di atas ada Sinbi, tiba-tiba dari jauh ada yang terbang juga. Genbi nih. Jadi di atas ada Sinbi dan Gembi. Ya, ada Sinbi dan Gembi. Sinbi ini punya Hasan dan Husain, Gembi ini punya temannya Hasan dan Husain. Ya. Nah, ketika baru ini ke atas, hari itu pas baru hujan. Ketika di atas, ini bagus nih, di belakangnya layang-layangannya si Hasan dan Husain ada pelangi. Ada pelangi, bagus banget. Ada pelangi. Pelangi ada berapa warna pelangi? Aku pernah lihat pelangi. Iya, Pak, sering ya lihat pelangi ya. Nah, ini ketika lagi main layangan, di belakang layangan itu ada pelangi. Cakep. Pernah nggak main layangan lihat pelangi? Ayo, siapa yang pernah main layangan dan lihat pelangi? Belum ya? Nah, ini Hasan dan Husain main layangan, di belakangnya ada pelangi warna-warni, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelangi bagus. Nah, ketika melihat keindahan, Hasan dan Husain kemudian mengucapkan Subhanallah, Masya Allah. Mengucapkan apa? Subhanallah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, Masya Allah ini diucapkan oleh kita ya ketika melihat sesuatu yang indah, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Contohnya apa? Pelangi. Ketika kita melihat pelangi, kita boleh mengucapkan Masya Allah, boleh mengucapkan Subhanallah. Ya, dua kata itu. Boleh Masya Allah, boleh Subhanallah. Ya, Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ya, kemudian Masya Allah adalah jika Allah menghendaki, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Ya, Masya Allah adalah jika Allah menghendaki pasti terjadi. Tidak ada sesuatu di dunia ini kalau Allah menghendaki itu tidak terjadi. Contoh pelangi. Siapa yang bisa bikin pelangi? Siapa yang bisa bikin pelangi? Ada enggak teman-teman yang bisa bikin pelangi? Bisa gambar atau pelangi beneran? Gambar ya, gambar. Kalau kita paling bisa bikin pelangi, gambar pelangi. Tapi Allah bisa bikin pelangi beneran. Ada enggak yang bisa nyentuh pelangi? Ada enggak? Ada yang bisa nyentuh pelangi? Pernah nyentuh pelangi? Enggak pernah ya. Karena pelangi itu besar di langit. Ya, dia enggak kecil, enggak sekecil gambarnya kita. Pelangi itu besar. Dia dari ujung sana kemudian melengkung kayak dulu ya logo SCTV. Sekarang SCTV udah enggak gitu. Panjang, nah ketemu di sini. Kalau orang dulu bilang pelangi itu adalah selendangnya peri, selendangnya bidadari warna-warni itu ya. Tapi enggak, pelangi adalah ciptaan Allah ya. Oke, yuk bareng-bareng kita nyanyi pelangi-pelangi yuk ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan ya. Nah, pelangi itu ciptaan Tuhan. Dia bukan selendang peri, ya, bukan selendang bidadari. Dia adalah ciptaan Tuhan. Siapa Tuhan yang menciptakan pelangi? Allah. Maka ketika kita melihat keindahan Allah, ciptaan Allah yang luar biasa, maka saatnya kita mengucap Masya Allah. Pintar ya. Masya Allah sudah nih, Masya Allah sudah, basmalah sudah, salam sudah. Oke. Nah, ketika pelangi itu dilihat oleh Hasan dan Husain dan teman-temannya, semua senang. Hore, mantap, ada pelangi. Nah, ketika semua sedang asik lihat pelangi, ini layangannya Sinbi, ya punya Hasan dan Husain. Kemudian Sinbi ini tiba-tiba gini, apa nih, berbalik. Jadi layangannya yang awalnya kayak gini, tiba-tiba kena angin, dia balik gini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, benang layangannya si Sinbi sama si Genbi gini, dia bersentuhan. Kemudian tanpa sengaja putuslah salah satu layangan.
Punya siapa yang putus? Punya Hasan dan Husain atau punya temannya yang putus? Punya siapa yang putus kira-kira? Punya temannya, ya. Si Genbi yang warnanya kuning itu yang putus. Si Sinbi masih. Kemudian temennya itu yang punya Genbi, dia nangis. Layanganku putus, layanganku putus. Gitu. Temennya nangis. Apa yang harus dilakukan oleh si Hasan dan Husain? Hasan dan Husain salah enggak? Hasan dan Husain salah enggak? Salah, meskipun dia enggak sengaja. Ya, Hasan dan Husain merasa salah. Kenapa? Karena dia seneng banget lihat pelangi, kemudian dia enggak lihat sama layangannya yang tiba-tiba berseberangan, akhirnya putus. Nah, si Hasan dan Husain ini merasa salah. Karena merasa salah, dia merasa berdosa. Apa yang diucapkan Hasan dan Husain ketika dia merasa punya dosa? Istighfar. Ada yang tahu bacaan istighfar? Bacaan istighfar ada yang tahu enggak? Istighfar, bacaan istighfar bunyinya seperti apa? Apa? Astaghfirullahaladzim. Yuk kita bareng-bareng beristighfar ke Allah. Kenapa? Kita juga pasti pernah punya dosa. Ya, kita yuk bareng-bareng kita istighfar 3 kali ya. Istighfar 3 kali ya. Bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. 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 Nah, Hasan dan Husain dia mengucap istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena merasa punya dosa, punya salah dengan temannya tadi yang punya layangan Genbi. Setelah mengucap istighfar, kemudian Hasan dan Husain segera minta maaf. Temanku, maaf ya, saya nggak sengaja. Ya, saya nggak sengaja memutuskan layangan kamu. Jadi aku minta maaf. Ya, minta maaf. Kira-kira dimaafkan enggak? Kira-kira dimaafkan enggak? Dimaafin. Kenapa? Karena sudah istighfar dulu. Ketika istighfar, kemudian Allah ridho mau memaafkan kita. Nanti ketika kita minta maaf ke orang yang kita punya salah, pasti akan dimaafkan. Kemudian si temannya ini, saya maafin kamu, tapi saya boleh enggak ikut main sama kamu? Boleh. Kita harus berbagi. Kemarin kita habis belajar tentang mengamalkan Pancasila di tempat bermain atau dengan teman bermain. Salah satunya adalah berbagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbagi, ayo main bareng. Akhirnya main bareng. Ya. Kemudian tiba-tiba ketika main bareng, kemudian hari mulai gelap. Tiba-tiba ada suara jedar. Suara apa tuh? Suara apa? Petir. Jedar, petir. Petir itu ciptaan siapa? Allah. Nah, petir itu adalah salah satu kebesaran Allah. Maka ketika mendengar kebesaran Allah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Apalagi ketika melihat kebesaran Allah, takbir, Allahu Akbar, ya Allah, ya, takbir, Allahu Akbar. Atau ketika kita ingin berjuang, ingin berlomba untuk menyemangati diri, boleh juga Allahu Akbar, ya. Nah, ketika melihat kebesaran Allah, maka kita bersama-sama ucapkan Allahu Akbar, ya. Artinya adalah Allah Maha Besar. Ketika kita mau lomba, kita ingin menang, juga boleh Allahu Akbar biar kita semangat. Kemudian kita ikut lomba. Gitu ya. Atau ketika sholat, seringnya kita Allahu Akbar. Nah, tujuannya apa? Ketika kita sholat itu kita menghadap Allah. Allah itu Maha Besar.
maka ketika menghadap Allah yang maha besar, kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar atau takbir itu juga kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Paham ya? Oke, takbir sudah. Kemudian akhirnya temennya Husain ya ngajak Hasan dan Husain pulang. Yuk kita pulang. Ya, sebentar lagi mau hujan lagi karena lagi musim hujan. Ya, mau hujan. Kemudian pulanglah si Hasan dan Husain. Ya, kemudian ditariklah benangnya Hasan dan Husain bareng tuh bertiga tuh. Tarik dibundel sampai kemudian turun. Ketika sudah turun, kemudian Hasan dan Husain mengucapkan apa? Dia sudah main, kemudian layangannya tidak putus, layangannya juga nggak terkena air. Itu nikmat enggak? Nikmat bukan? Nikmat ya. Dia udah bisa main hari itu, senang-senang sama temennya. Itu nikmat. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, jangan pernah lupa ucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah itu juga kalimat thayyibah. Ya, Alhamdulillah itu juga kalimat thayyibah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, kesenangan dari Allah, maka jangan pernah lupa mengucapkan tahmid atau hamdalah. Ya, bunyinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan tahmid ya. Ucapkan hamdalah ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, udah berapa tuh kalimat thayyibah yang udah diucapkan oleh Hasan dan Husain hari itu? Banyak ya. Oke, lanjut. Ketika udah selesai layangan diikat lagi di sini. Set. Jadi kayak gini di belakang besar ya. Kemudian Hasan dan Husain pulang. Tapi pulangnya nih Hasan dan Husain nggak pengen lewat sini, dia pengen lewat sana. Tujuannya apa? Siapa tahu nanti di jalan nemu layangan yang temennya jatuh. Gitu ya. Akhirnya Hasan dan Husain, yuk kita lewat sana aja. Siapa tahu layangannya jatuh, nanti kita bisa ketemu. Kemudian bener nih ya. Ketika pulang, kemudian layangannya benar ketemu. Ya, layangannya benar ketemu. Temennya yang tadi punya layangan genbi, dia putus, dia jatuh di atas pohon, kemudian ketemu sama temennya. Kemudian temennya naik, diambillah layangan itu. Kemudian temennya bilang Alhamdulillah. Nah, ternyata teman-teman, ternyata ketika kita mengucap Alhamdulillah, itu janji Allah, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita mau bersyukur ke Allah, akan Allah tambahkan nikmatnya. Nih, contohnya tadi Hasan dan Husain. Karena dia main layangan kemudian udah merasa senang bersyukur ke Allah, kemudian dia mengucap Alhamdulillah, apa yang diberikan Allah? Ketika dia bersyukur, Allah tambah lagi kesenangannya. Apa? Tadi temennya yang tadi layangannya putus ketemu. Nah, itu hebatnya kalimat Alhamdulillah. Jadi bukan cuma ketika dapat nikmat kemudian kita bersyukur selesai, enggak. Ketika dapat nikmat kita bersyukur, maka syukur itu akan Allah tambah lagi. Contohnya tadi, kita udah bersyukur main layangan, kemudian ketika pulang bersyukur lagi. Kenapa? Dapat nikmat lagi, yaitu layangan yang putus punya temennya ketemu. Ya, itu tahmid. Ya, atau Alhamdulillah. Oke. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingat lagi nih. Oh, tambah lagi nih, ada tambahan lagi biar kita lengkap hari ini. Oke ya. Nah, tiba-tiba ketika selesai kemudian lewat jalan ya, di jalan itu ada sekelompok orang ya, sekelompok orang sedang membawa keranda. Sedang membawa keranda. Tahu keranda enggak? Tahu keranda? Enggak tahu ya? Kalau ada orang meninggal ya, ada orang meninggal itu dikubur, itu biasanya kan ada ininya. Ada kayak kotak kayak peti gitu ya, kayak peti kemudian digotong loh. Pernah lihat nggak orang mau ngubur orang meninggal? Pernah lihat ya?
digotong katil ya, katil bahasa sini katil atau bahasa sana keranda ya. Katil atau keranda. Nah, di dalamnya ada orang meninggal. Apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya ketika jalan ngantar orang meninggal? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Nah, namanya apa? Ya, itu adalah kalimat thayyibah. Namanya apa? La ilaha illallah. Tahlil. Tahlil. Ya, kita kan sering dengar ya, ada orang yang meninggal nih, kemudian ada yang tahlilan, gitu ya, tahlilan. Nah, tahlil itu adalah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Itu arti kalimat tahlil, tiada Tuhan selain Allah. Nah, tadi juga ada orang meninggal. Kita tahu ada orang meninggal, selain kita ikut mengucapkan tahlil, kita juga bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Ya, nyawa kita, badan kita, mata kita, tangan kita, ini dari Allah, maka semua milik Allah. Ketika Allah mengambil nyawa kita atau mengambil nyawa orang lain, maka kita harus sabar, kita harus ikhlas dengan mengucapkan apa? Apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah, pasti akan kembali ke Allah. Kita nggak boleh menahan-nahan, karena semua milik Allah, bebas Allah mau ngambil. Gitu ya. Nah, kemudian nih selesai itu, kemudian Hasan dan Husain sama teman-temannya itu kemudian berpisah. Si Hasan itu rumahnya ke sana sama Husain. Si temannya ini ya namanya siapa? Namanya Ali ya. Si Ali ini pergi ke sana. Nah, ketika akan berpisah, Hasan dan Husain bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya udah diajarkan. Kemudian Ali bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si Ali teriak, Hasan, Husain, besok kita main layangan bareng lagi yuk. Akhirnya Hasan dan Husain jawabnya gimana? Hasan dan Husain jawabnya gimana? Kita kemarin belajar ya tentang kalimat ajakan. Ayo, gitu ya. Ayo, ya. Hasan dan Husain besok kita main apa? Layangan lagi ya. Ayo, gitu. Nah, ayo itu adalah kalimat ajakan, kemarin kita udah belajar ya. Nah, kira-kira ketika diajak oleh temannya Ali, Hasan dan Husain jawabnya gimana? Apa yang diucapkan oleh Hasan dan Husain? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kita tidak boleh janji. Kalau janji kemudian kita nggak menepati, kita berdosa. Ya, ketika ada orang mengajak kita, kemudian kita juga ingin ya ikutin ajakan itu, tapi nanti itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi Allah nanti bikin kita tidur, akhirnya kita nggak bisa main. Ya, kalau kita janji kita dosa. Kenapa? Karena kita nggak menepati. Nah, agar kita terhindar dari dosa, maka ucapkanlah insya Allah. Apa? Insya Allah. Yuk bareng-bareng kita mengucap kalimat thayyibah yaitu insya Allah ya. 1, 2, 3. Insya Allah. Ketika kita diajak ya, jangan pernah berjanji, tapi ucapkanlah insya Allah. Artinya apa? Jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, maka besok terjadi. Dia bisa main dengan temannya itu. Tapi ketika Allah nggak menghendaki, tiba-tiba besok si Hasan dan Husain suruh berangkat sekolah, akhirnya nggak bisa main karena dia sudah mengucapkan insya Allah. Maka ketika dia tidak datang, dia tidak berdosa. Makanya penting tuh ketika kita diajak teman ya, jangan berjanji, tapi ucapkanlah insya Allah.
Dan ketika kita sudah mengucapkan insya Allah, artinya bukan berarti kita meremehkan janjian dengan teman itu, enggak. Ketika kita sudah mengucapkan insya Allah, maka besok ketika sudah datang waktunya, maka kita harus berusaha untuk datang. Ya, perkara atau seandainya nanti ke Allah enggak menghendaki, dengan kita mungkin enggak bisa keluar rumah, ya, itu adalah karena tidak diizinkan Allah. Tapi kita harus berniat dalam hati ketika kita sudah bilang sama teman kita insya Allah kita besok akan datang, maka kita harus mantapkan hati, besok saya harus datang. Ya, jangan kemudian saya udah bilang insya Allah saya nggak usah datang, nggak boleh. Kita harus berusaha untuk datang. Ya, tapi kalau Allah nggak menghendaki kita nggak bisa datang. Gitu, paham ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ustadz tutup, ini Ustadz udah cerita panjang lebar ya tentang Hasan dan Husain. Dan tadi tentang kalimat thayyibah, kita ulangi lagi ya. Kalimat thayyibah adalah perkataan baik. Ya, semua perkataan yang baik itu disebut kalimat thayyibah. Ya. Kenapa kok kita harus mengucapkan kalimat thayyibah, Ustadz? Karena itu perintah Allah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya, artinya ketika kita mau berbicara, berbicaralah yang baik. Kalimat thayyibah. Kalau nggak bisa, diem. Kemarin ada tutup mulut ya. Kemarin ada tutup mulut gini ya, diem. Ungkapan kemarin ada ungkapan namanya tutup mulut. Tutup mulut itu artinya adalah apa kemarin? Masih ingat gak tutup mulut? Nah, diem, ya, diem. Bukan kayak gini, tapi diem. Ya, jangan ucapan yang kotor-kotor. Hindari mengucapkan hal-hal yang sia-sia, yang jelek-jelek. Jangan. Katakanlah yang baik dengan kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah tadi ada apa? 1. Salam, assalamualaikum. 2. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada istighfar, astagfirullahal adzim. Kemudian ada tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ada tasbih, subhanallah. Ada tahlil, la ilaha illallah. Kemudian kita juga boleh mengucapkan masya Allah. Ketika kita akan main sama teman, jangan janji, kita ucapkan insya Allah. Ketika kita mau lewat sesuatu yang serem, yang ada setannya atau mau ketemu setan, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 10 kalimat thayyibah yang sudah Ustadz sampaikan. Ya, yang sudah Ustadz sampaikan. Nah, Ustadz hari ini pengen ngasih tugas sedikit aja. Ya, sedikit aja. Kalian nanti jelaskan kalimat thayyibah itu apa, ya, kalimat thayyibah itu apa, ya, kemudian sebutkan kalimat-kalimat thayyibah yang tadi Ustadz sebutkan. Ada 10, kalian sebut aja 5, ya, sebutkan 5 saja. Kalau 10 boleh, mantap, ya, tapi 5 saja cukup, ya. Tulis di buku tugas, nanti fotokan ke Ustadz, paham ya? Ditulis di buku tugas, ya, kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik, ucapan yang baik, itu kalimat thayyibah. Contohnya apa? Bismillah, salam, tasbih, atau bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, bebas. 5 saja. Ya, tulis di buku tugas, nanti foto kirimkan ke Ustadz. Begitu ya. Paham ya anak-anak yang saleh dan salihah? Paham? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham, Ustadz cukupkan sekian. Ingat, tetap jaga ibadahnya, ya, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian kurangi mobilisasi, ya, kurangi keluar-keluar, di rumah saja, ya, main jangan jauh-jauh. Ada yang mau nanya nggak sebelum Ustadz tutup? Ada yang mau nanya sebelum Ustadz tutup? Enggak ya? Udah paham semua ya? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, ayo bareng-bareng kita praktekkan tadi ya tentang kalimat thayyibah, yaitu ketika kita sudah selesai ya mendapatkan ilmu itu nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Yuk bareng-bareng kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketika kita akan berpisah, tadi kalimat thayyibahnya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Oke ya, dadah, boleh keluar ya. Nanti jangan lupa tugasnya, ya.